Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita belajar matematika tema 8. Kalau di buku kamu lihat halaman 56 dan 57. Kita hari ini belajar tentang penyajian data. Apa itu data? Data adalah keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah atau mendapat gambaran tentang suatu keadaan. Data dapat bersumber dari hasil ujian siswa, nilai suatu pertandingan, pengukuran tinggi badan, pendataan penduduk, dan lain sebagainya. Data dapat dikumpulkan dengan cara pengamatan langsung, angket, atau wawancara. Jadi contohnya tuh misalkan di dalam kelas 3D misalnya. Di dalam kelas 3, nilai ulangan pelajaran matematika dari 30 siswa mendapatkan nilai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu namanya data. Angkanya itu adalah data. Nilai yang didapatkan siswa itu adalah data. Cara penyajian data tersebut atau cara menyajikan nilai-nilai tersebut bisa berupa tabel dan diagram. Jadi penyajian data itu dapat berupa di sini penyajian data dapat berupa yang satu bisa berupa tabel dan yang kedua bisa berupa diagram. Diagram ini terbagi lagi menjadi 3. Ada diagram batang, ada diagram garis, dan ada diagram lingkaran. Gitu. Untuk hari ini kita akan belajar penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram batang saja. Tapi yang harus kamu ketahui, diagram itu ada banyak jenisnya. Ada diagram batang, garis, dan lingkaran. Seperti itu. Selanjutnya bisa dilihat yang halaman 57. Di sana ada penyajian data bentuknya tabel dan diagram batang. Di sini. Yang ini disebutnya tabel. Pahami ya anak-anak, di sini disebutnya tabel. Kalau yang sebelah kanan, yang ini namanya diagram batang. Kalau tabel itu kotak-kotak, kalau diagram batang itu dia ada garis vertikal dan horizontal, lalu ada batang-batang yang menjulang ke atas, gitu. Selanjutnya, kita masuk ke contoh. Kalian bisa lihat di halaman 57. Di sini, dalam kegiatan mencari jejak, Vino dan kawan-kawan mengumpulkan bendera yang terdiri dari 4 bendera merah, 7 bendera kuning, dan 3 bendera hijau. Dari cerita ini, nanti kita akan buat penyajian datanya berupa tabel dan diagram batang. Contohnya yang bisa kalian lihat di halaman 57. Sekarang, Bu Guru akan mengajarkan bagaimana cara membuatnya. Pertama yang kalian harus lakukan adalah tadi membaca datanya dengan benar, dengan keseluruhan. Tidak boleh lompat-lompat bacanya, harus dibaca dengan teliti, dipahami. Di sini ada data apa saja. Begitu. Setelah membaca dari penyajian data yang di sini, kalian buat pertama yaitu judulnya dulu. Judulnya tuh apa sih?
Oh, judulnya adalah Data Pengumpulan Bendera dalam Kegiatan Mencari Jejak Vino dan Kawan-kawan. Judul ini diperoleh dari sini. Begitu. Jadi, kita bisa menulis judul ini karena membaca yang ini, gitu. Jadi harus bacanya dengan seksama, harus dipahami, baru kalian tulis judulnya. Sudah menulis judul, baru kita buat tabel. Tapi harus dipahami juga, dalam membuat tabel, ada apa saja di dalam tabel itu. Pertama, kalau di halaman 57 di sini, ada nomor. Setelah ada nomor ada apa lagi? Ada warna bendera. Kenapa tulisnya warna bendera? Karena di sini dari data yang tadi di sini, datanya Vino ini menunjukkan warna-warna bendera. Ada bendera merah, ada bendera kuning, dan ada bendera hijau. Maka setelah nomor kita buat warna bendera. Setelah warna bendera kita tulis lagi banyak bendera yang ditemukan. Lagi-lagi kenapa nih banyak bendera yang ditemukan? Karena di sini datanya menunjukkan bendera yang ditemukan atau yang dikumpulkan Vino dan kawan-kawan itu terdiri dari 4 bendera merah. Angka 4 di sini menunjukkan bilangan atau menunjukkan banyaknya. Maka setelah warna bendera kita tulis banyak bendera yang ditemukan. Setelah itu, setelah banyak bendera yang ditemukan, kita tulis di sampingnya lagi kolomnya, yaitu ditulis dalam bilangan. Gitu. Oke, udah dibuat. Nanti jadinya atau hasilnya akan seperti ini. Pertama, ada nomor, ada banyak bendera yang ditemukan, dan ditulis dalam bilangan. Nomor 1. Itu ada warna bendera merah. Warna bendera merah ada berapa? Ada 4. Untuk mengisi banyak bendera, kolom yang di sini kalian menulisnya menggunakan turus atau lidi. Kalau gampangnya itu lidi, tapi lidi itu punya namanya turus nih. Yang garis-garis seperti ini namanya turus. Jadi 4 bendera merah kita sajikan dalam bentuk turus. 1, 2, 3, 4. Lidinya ada 4. Baru setelah itu ditulis dalam bilangan. Bilangan adalah angka 4 gitu. Jadi seperti ini 4. Lanjut, yang nomor 2 adalah warna kuning. Warna kuning ada 7 bendera. Maka kita buat turusnya dulu 7. Cara membuatnya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah 5, 5-nya dicoret ke samping. 5, 6, 7 gitu. Ditulis dalam bilangan angka 7. Lanjut, yang nomor 3 yaitu warna hijau. Warna hijau ada 3. Kita tulis turusnya 1, 2, 3. Kita tulis angkanya 3. Seperti itu. Mudah kan? Jadi, setelah membaca, membuat judul, baru membuat tabel. Dalam membuat tabel, perhatikan aspek-aspek yang ada di dalam tabel tersebut. Ada nomor, ada banyak bendera yang ditemukan dan ditulis dalam bilangan. Seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita buat tabel, kita akan membuat namanya diagram batang. Untuk membuat diagram batang, kalian harus pertama kali yang kalian harus lakukan adalah membuat garis vertikal dan horizontal, membentuk huruf L gitu. Seperti ini jadinya. Nanti di ujung-ujung garisnya diberi tanda panah seperti ini. Selanjutnya lagi, kalian pertama kali juga harus memberi jarak antara
data yang nanti mau ditulis. Contohnya, garis yang lurus ke atas ini nanti kita akan tulis angka atau bilangan, yaitu yang di sini, datanya yang ini. Jadi nanti samping-samping di sini kita akan tulis angka, yaitu berarti di sini kita tulis banyak bendera yang ditemukan. Jadinya akan seperti ini. Jadi kalau yang garis yang atas ini adalah untuk menulis banyak bendera atau untuk menulis angka, gitu ya. Kalau garis yang bawah, yang ini, yang di bawah sini untuk menulis huruf merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau ini adalah huruf, kalau yang ke atas adalah untuk menulis angka. Gitu bedainnya. Sekarang kita lihat bendera merah ada berapa banyak? Bendera merah ada 4. Berarti kita beri tanda dulu di angka 4 ini bahwa bendera merah mendapatkan 4. Nah, harus lurus ya, harus menggunakan penggaris, tidak boleh mencong. Gitu. Supaya lurus kalian buat garis putus-putus dulu. Makanya di buku itu ada garis putus-putus gunanya agar data yang disajikan presisi atau akurat. Jadi nggak mencong dan nggak salah gitu. Dan harus diingat juga untuk membuat jarak-jarak yang ini, jarak antara angka 1 dan angka 2 itu harus sama. Misalkan dari angka 1 ke angka 2 itu 1 cm, dari angka 2 ke angka 3 1 cm, seperti itu. Tidak boleh asal-asalan, jadi harus menggunakan penggaris. Setelah garis putus-putus atau titik-titik udah kita buat, baru ditebalkan menggunakan garis seperti ini. Nah, jadinya seperti ini gitu. Selanjutnya warna kuning. Warna kuning itu ada 7. Nah, kuning ada 7. Kuning garisnya ada di sini. Boleh kita buat garis putus-putus dulu atau titik-titik supaya lurus. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya warna hijau. Warna hijau ada 3. Berarti di sini warna hijau. Nah, jadinya seperti ini. Boleh juga, misalkan kalian mau tarik garis putus-putus disamakan seperti yang di buku, boleh. Begini, tapi ingat ya, harus lurus. Harus lurus, tidak boleh tidak lurus. Gitu, boleh dibikin garis seperti ini, boleh. Ini juga boleh dikasih titik-titik lagi. Begitu caranya. Jadi untuk warna merah, jika disajikan dalam diagram batang, maka
dia akan menunjukkan ke arah angka 4, lurus dengan angka 4. Untuk bendera kuning, kalau disajikan dalam diagram batang, berarti dia akan lurus dengan angka 7, tegak dengan angka 7. Dan untuk warna hijau akan tegak dengan dengan angka 3, karena berdasarkan penyajian data dari tabel yang di sini. Yang tabel di sini berdasarkan dari yang di sini, gitu. Jadi membuatnya harus lurus, tidak boleh mencong-mencong. Selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan apabila nanti kamu ketemu soal misalkannya seperti ini. Berapakah banyak bendera yang ditemukan Vino dan kawan-kawan? Banyak bendera merahnya berapa? 4. Berarti nanti kalian pilih jawabannya 4. Contoh lagi, berapa banyak total bendera yang ditemukan Vino dan kawan-kawan? Kalau ditanya total, kalau ditanya jumlah, berarti kalian harus menjumlahkan semuanya yang ada di sini. 4 ditambah 7 ditambah 3 sama dengan 14. Jadi kalau ditanya total atau jumlah harus ditambah semua, gitu. Kalau ditanya data tertentu, tadi yang ditanya misal cuma merahnya aja, berarti merahnya doang berarti 4. Kalau ditanya jumlah berarti harus ditotalin semua. 4 tambah 7 tambah 3. Satu lagi, kalau nanti ketemu soal yang ditanya selisih atau beda. Contoh, berapa beda bendera warna merah dan warna hijau? Berapa bedanya? Kalau ditanya beda, berarti kalian dikurang. Merahnya 4, hijaunya 3, berarti 4 dikurang 3 sama dengan 1. Maka beda bendera merah dan hijau adalah 1. Begitu caranya. Lanjut lagi, misal ada soal berapakah selisih antara bendera kuning dan bendera merah? Sama juga, dikurangi juga. Jadi kalau ditanya beda, kalau ditanya selisih, itu dikurang. Bendera kuning itu 7. Dikurangin bendera merah itu 4. Berarti 7 dikurang 4 sama dengan 3. Maka selisih bendera kuning dan bendera merah adalah 3. Begitu. Paham? Selanjutnya kalian boleh mengerjakan CBT. Hati-hati dalam mengerjakan CBT. Kerjakan dulu di buku kamu, dihitung dengan teliti, tidak usah buru-buru, dihitung yang benar, ditulis kalau perlu soalnya, karena itu juga buat latihan kamu. Soal-soal CBT itu semua berasal dari buku kamu, gitu. Oke, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.